Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi PAI Pendidikan Agama Islam. Untuk yang bab pertama ini kita akan membahas tentang meyakini kitab Allah. Untuk bab yang pertama ini di kelas 8 ini kita akan belajar bareng tentang meyakini kitab Allah. Ada apa aja kitab yang harus kita yakini? Yaitu ada 4 kitab yang akan kita bahas bersama di pembelajaran kali ini. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab Allah yakni meyakini, percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ajaran kepada umat manusia, yaitu melalui Rasulullah SAW. Dan setiap rasul diberikan pedoman untuk menyampaikan bahasa Allah melalui kitab-kitab Allah. Melalui kitab-kitab Allah ini, para rasul menyampaikan kepada umatnya untuk memberikan suatu jalan kebenaran, yakni agama Allah melalui kitab-kitab Allah tersebut. Kitab-kitab Allah ini merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan dunia akhirat. Dalam kitab-kitab Allah tersebut kita diberikan suatu pelajaran, kita diberikan suatu hikmah, kita diberikan tata cara untuk beribadah kepada Allah dengan benar, untuk beribadah kepada Allah dengan lurus, bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara kita untuk cinta kepada para sesama makhluk-makhluk Allah. Dalam kitab-kitab Allah tersebut dijelaskan semua jalan hidup yang benar bagi manusia. Apa hukum untuk mengimani kitab-kitab Allah? Mengimani kitab-kitab Allah itu hukumnya wajib. Bagi kita umat Islam, kita wajib mengimani kitab-kitab Allah. Kenapa? Karena dalam kitab Allah tersebut yang saya sampaikan tadi, itu adalah pedoman bagi kita sebagai manusia. Jika ditinjau dari segi turunnya kitab-kitab Allah, maka kita bisa mengetahui yang pertama, yaitu kitab yang diturunkan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Yang keempat adalah kitab Al-Qur'an. Jika kita tinjau dari masa pemberian kitab kepada para rasulnya, yang pertama yaitu adalah kitab Taurat, kemudian disambung dengan kitab Zabur, kemudian disambung dengan kitab Injil, dan kitab yang terakhir yang kitab selalu kita baca setiap hari, yakni
Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk kitab Taurat, Allah memberikan kitab Taurat ini kepada Nabi siapa? Oke, benar, kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian disambung kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa yang pertama diberikan oleh Allah yaitu berupa kitab Taurat untuk disampaikan kepada umatnya, yakni kaum Yahudi, di mana kaum yang sangat sering bertanya, kaum yang sangat sering membuat bingung Nabi Musa. Kenapa? Karena Yahudi adalah sekelompok orang-orang pintar, sekelompok orang-orang cerdas yang ingin tahu segala hal tentang apa yang ada di dunia. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk, diberikan sebuah pedoman hidup agar Nabi Musa sallallahu alaihi salam, maksud saya, untuk diberikan kepada umatnya, yakni kaum Yahudi. Kemudian kitabnya Nabi Daud, yakni Zabur, di dalamnya juga berisi tentang pedoman-pedoman hidup, pedoman-pedoman ibadah, pedoman-pedoman cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah yang kemudian adalah kitab Injil yang disampaikan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil yang terdahulu, bukan kitab Injil yang sekarang, karena kitab Injil yang sekarang itu adalah perjanjian baru yang disusun oleh manusia. Sangat berbeda sekali dengan kitab Injil yang sudah diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang sangat disucikan, yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum-kaum kafir yang ingin merubah Al-Quran, yang ingin mengganti Al-Quran dengan bahasa-bahasa mereka. Oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran ini sangat dijaga dan ditumbuhkannya para penghafal-penghafal Al-Quran sampai masa ini. Dan selanjutnya yakni yang akan kita bahas yakni Al-Quran. Dalam Al-Quran ini apa sih keistimewaan dari Al-Quran? Keistimewaan Al-Quran itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa kandungan kehidupan dalam Al-Quran itu sangat lengkap sekali. Sampai mau mencari rumus-rumus dalam kehidupan ada semua. Ada rumus tentang pernikahan, ada rumus tentang hukum-hukum, ada rumus tentang keadilan, ada rumus tentang semua yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah susunan bahasanya sangat indah. Contohnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Ma'adraka Mal-Qari'ah. Semua sajak-sajaknya sangat indah sekali. Yang kemudian yang terakhir adalah memuliakan akal pikiran manusia. Dalam kandungan Al-Quran itu semua yang ada dalam kandungan Al-Quran semua memuliakan pikiran manusia. Semua kandungan-kandungan ayatnya bisa menggugah manusia untuk mempelajari apa yang ada di dunia ini. Dan apa sih hikmah meyakini ajaran Allah, ajaran yang ada dalam Al-Quran? Dengan hikmah ini adalah kita akan senantiasa diberikan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, itulah yang bisa saya sampaikan. Dan nanti bisa korek-korek sendiri tentang materi bab yang pertama ini. Dan nanti ada tugas-tugas yang harus sampean kerjakan. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.